Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Visio yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Kembali lagi bersama saya Aulia yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengangkat podcast mengenai fisioterapi komunitas. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita yakni Bapak Dr. Tiar Irawan SPD SFT Visio MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman sekalian juga kabarnya baik ya. Nah, Amin. kalau begitu mungkin Sobat Fisioterapi di rumah masih banyak yang belum mengetahui dengan jelas apa sih fisioterapi itu dan bagaimana peranannya dalam kehidupan masyarakat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih fisioterapi itu dan bagaimana peranannya dalam masyarakat. Oke. Baik, sebelum menjelaskan fisioterapi masyarakat, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu fisioterapi. Jadi fisioterapi itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan pemulihan gerak dan fungsi gerak. Nah, di sini gerak dan fungsi gerak serta fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Kenapa rentang kehidupan? Karena sejak bayi dilahirkan atau bahkan dalam kandungan sampai ke kakek nenek mereka harus tetap sehat, gitu ya. Kemudian untuk menangani penanganannya menggunakan baik penanganan secara manual dengan menggunakan tangan, kemudian untuk meningkatkan gerak menggunakan peralatan fisik seperti alat-alat yang ada di belakang ini, ada secara elektroterapi, kemudian mekanis, kemudian melalui pelatihan fungsi serta komunikasi kita yang baik dengan pasien. Itulah pengertian fisioterapi pada umumnya supaya masyarakat bisa mengetahui seperti itu. Oke. Peranannya di Peranannya di masyarakat selama ini bahwa fisioterapi itu bisa sesuai dengan pengertian seperti yang tadi, memelihara gerak dan fungsi gerak, meningkatkan melalui pengobatan-pengobatan itu. Jadi fisioterapi mempunyai peranan yang cukup penting di masyarakat, terutama untuk kebugarannya. Contoh yang paling konkret adalah pada saat kejadian COVID yang baru-baru ini, fisioterapi berperan bagaimana supaya masyarakat itu menjadi tetap sehat, bugar, karena mereka pada umumnya takut keluar, takut tertular. Tetapi bagaimana bisa aktivitasnya menjadi lebih bagus, sehat, diberikanlah edukasi atau promosi kesehatan bagaimana supaya mereka tetap bugar melalui senam yang diajarkan untuk paru-parunya supaya lebih bisa lebih bagus, mereka jalan di sekitar rumahnya. Begitupun di rumah sakit fisioterapis kita itu mengajarkan kepada pasiennya agar mereka setiap hari itu melakukan kesegaran jasmani, melakukan aktivitas senam, kalau misalnya di fisioterapi istilahnya stretching, penguluran, kemudian melakukan retraksi daripada badannya ya atau tubuhnya supaya otot-otot di paru-paru menjadi lebih berkembang dan akhirnya paru-parunya menjadi lebih sehat. Karena ternyata COVID itu selain paru-parunya mengalami gangguan, akibatnya tubuh menjadi lemas, sehingga diharapkan seluruh masyarakat menjadi lebih aktif untuk bergerak supaya fungsi tubuhnya menjadi sehat dan normal kembali. Seperti itu. Wah, seperti yang Bapak jelaskan, sangat banyak peranannya fisioterapi dalam kehidupan masyarakat. Ya, bahkan dari betul. pengertiannya saja kita sudah melihat di situ ada peranan yang sangat penting untuk masyarakat. Iya. Kalau begitu Bapak, kan mungkin di luar sana masih banyak siswa-siswa sekolah yang belum mengetahui apa itu fisioterapi, sehingga mereka
mereka masih jarang yang mau masuk dalam fisioterapi. Begitupun masyarakat di berbagai kalangan masih banyak yang belum mengenal fisioterapi, sehingga atau bahkan yang menganggap bahwa fisioterapi ini sama dengan tukang pijat. Jadi mereka menganggap lebih baik saya ke tukang pijat saja daripada fisioterapi karena mungkin pembiayaannya yang lebih mahal. Kalau begitu Bapak, bagaimana sih cara mempromosikan kepada masyarakat mengenai fisioterapi atau ke berbagai kalangan agar fisioterapi ini dapat dikenal dengan baik dan dapat mereka tertarik dengan fisioterapi ini? Iya, betul sekali, karena fisioterapi masih banyak yang belum mengetahui apa itu sih fisioterapi, seperti apa fisioterapi. Tetapi sekarang masyarakat sudah banyak melihat, terutama pada saat sekarang ini kan lagi booming Piala Dunia. Kalau misalnya cedera itu sekarang ada fisioterapisnya, jadi tidak ke tukang urut, jadi ada tenaga kesehatan yang menangani itu bagaimana kalau cedera terkait dengan tadi ya aktivitas fungsionalnya, aktivitas fisik, gerak dan fungsi geraknya harus bagus. Jadi di fisioterapi itu bagaimana caranya memulihkan kembali otot-otot yang mengalami kelainan, atau mengajarkan seseorang itu, terutama di atlet, karena fisioterapi itu bukan hanya ke masyarakat saja, tetapi sudah merambah ke dunia yang lain seperti olahraga, ya, seperti kesehatan ibu dan anak, kemudian kasus-kasus yang stroke. Jadi fisioterapi bukan tukang pijat gitu ya, karena sekarang lagi booming dan masyarakat juga sudah mengetahui kalau terjadi cedera, terjadi patah tulang, terjadi stroke, dia harus kemana. Sekarang di rumah sakit sudah banyak fisioterapis, karena dari pendidikannya sendiri ada beberapa tingkatan, mulai dari D3, pendidikan diploma 3, dia akan bergelar ahli madya kesehatan fisioterapi, kemudian diploma 4 ahli sarjana terapan kesehatan fisioterapi, sudah setingkat sarjana tetapi terapan, kemudian ada S1 fisioterapi, kemudian sarjana fisioterapi, dan sarjana setelah sarjana itu berlanjut lagi ke profesi fisioterapi. Nah, jadi dari tingkat pendidikannya saja sudah beda ya. Kemudian fisioterapi juga ada di rumah-rumah sakit, bahkan sekarang itu ada S2 fisioterapi kesehatan masyarakat atau fisioterapi sarjana kesehatan peminatan fisioterapi, itu sudah ada S2-nya. Jadi bagaimana pencegahan promotif itu di masyarakat supaya fisioterapi masyarakat itu menjadi lebih sehat, bugar jasmaninya maupun fisiknya. Jadi kebugaran itu bukan melalui yang biasa dikenal di masyarakat itu dipijat gitu ya. Kalau dipijat itu ototnya itu pasif gitu ya, tetapi kalau dengan fisioterapi bagaimana ototnya itu bisa bergerak secara mandiri melalui beberapa latihan atau exercise yang diberikan oleh terapisnya. Terapisnya di sini tuh kalau fisioterapi itu orangnya, fisioterapis gitu ya. Tapi kalau fisioterapi itu adalah ilmunya. Jadi ilmu yang diterapkan melalui pendidikan tadi sesuai dengan derajatnya, stratanya kepada pasien yang membutuhkan pengobatan dengan secara ilmu fisioterapi. Seperti itu. Baik, Bapak mungkin mau minum dulu. Ya, makasih. Ya, kalau saya minum. Supaya lancar. Bapak mau minum saja ya. Oke, lanjut. Jadi seperti yang Bapak jelaskan, begitu banyak yang diberikan oleh fisioterapi kepada masyarakat, sehingga mungkin saat ini fisioterapi sudah banyak dikenal oleh berbagai kalangan. Nah, kalau begitu Bapak, mungkin saya atau teman-teman saya, begitupun kakak atau mahasiswa fisioterapi,
ingin mengetahui bagaimana sih bentuk penelitian dan pengabdian mahasiswa sendiri kepada masyarakat, serta bagaimana peran dosen dalam membimbing mahasiswanya sendiri, dan apa sih feedback yang didapatkan oleh mahasiswa ataupun dosen sendiri. Oke. Baik, terima kasih ya Aul. Jadi peranan fisioterapi menyambung yang kegiatan yang tadi, apa sih peranan fisioterapi di masyarakat. Jadi selain tadi beberapa informasi tentang fisioterapi, ternyata fisioterapi di kita terutama di Makassar ini mempunyai peranan Tridharma perguruan tinggi, karena kan harus melalui pendidikan fisioterapi yang ada di Makassar itu di Politeknik Kesehatan Makassar ya. Jadi di Sulawesi Selatan itu di Poltekkes Makassar, kemudian ada di Universitas Hasanuddin, dan sekarang ini baru buka di Universitas Negeri Makassar. Kalau dulu itu namanya IKIP, tetapi kita karena kita naung di perguruan tinggi Politeknik Kesehatan, jadi kita di Politeknik Kesehatan yang lokasi kampusnya itu terletak di daerah Dayak Pacarakang ya, jadi sekitar 14 km. Jadi sahabat fisioterapi yang berada di rumah atau dimanapun berada, jadi kalau ke Makassar cari saja kampus fisioterapi, jadi nanti akan ditunjukkan di Google Map, itu sudah tersedia. Nah, peranannya sebagai di penelitian, tentunya di penelitian fisioterapi, mahasiswa dan dosen terlibat di dalam beberapa penelitian yang langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar kampus kita gitu. Jadi karena kita memang supaya bisa terasa gitu, apa sih fisioterapi itu. Jadi beberapa dosen itu memang dianjurkan untuk mengadakan penelitian, misalnya terhadap para lansia yang ada di sekitar kampus, kemudian ibu-ibu hamil yang ada di sekitar kampus, kemudian bagaimana kebugarannya, termasuk meneliti juga mahasiswa, bagaimana kebugaran dan kesegaran jasmaninya, bagaimana kapasitas paru-parunya. Nah, itu merupakan bagian dari penelitian. Kemudian pengabdian masyarakatnya juga kurang lebih hal sama, karena dari hasil penelitian itu dilanjutkan lagi dengan pengabdian masyarakat. Jadi hasil penelitian bahwa ternyata banyak masyarakat atau di sekitar kampus misalnya ya, yang jadi memang diutamakan sih penelitian yang di area sekitar kampus atau di wilayah kecamatan Biringkanaya atau di Tamalan Rea gitu. Dianjurkan sih memang seperti itu untuk dosen-dosen agar bisa terasa gitu. Jadi dilanjutkan lagi ke pengabdian masyarakat. Dari hasil penelitian itu ternyata banyak yang masyarakat itu yang kurang bugar, sehingga nanti di pengabdian masyarakat dipanggil masyarakat tersebut ke kampus, kemudian dilakukan treatment, diberikan edukasi kepada mereka supaya mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Begitupun untuk seperti penelitian kami itu kepada ibu-ibu hamil, biasanya kita lihat diteliti, oh ternyata dia banyak yang mengalami nyeri pinggang. Kemudian dilanjutkan dengan pengabdian masyarakat, kita berikan pelatihan atau berikan treatment, latihan-latihan untuk bagaimana supaya pinggangnya itu setelah kehamilan, setelah melahirkan menjadi lebih baik gitu ya, menjadi berkurang sakit pinggangnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya. Itu tentunya melibatkan mahasiswa, karena kita juga ada pembelajaran kepada mahasiswa biar mereka nanti mempersiapkan untuk tugas akhirnya penelitian. Kita libatkan sebagai enumerator dan sebagai pembantu untuk mengukur misalnya tekanan darahnya, kemudian aktivitas fisiknya, kemudian mengoreksi pada saat latihan ya, kemudian membantu segala administrasi yang terkait dengan penelitian, tentu dengan pengawasan dosennya. Jadi dosen dan mahasiswa terlibat aktif gitu ya. Kalau di sini bahkan
ada beberapa reward untuk penelitian mahasiswa di sini dengan dana yang mungkin sih terbatas ya, karena ada dana penelitian untuk mahasiswa sendiri yang dilombakan seperti itu. Mungkin dari sini, dari jawaban Bapak, Iya. sobat-sobat fisioterapi di rumah sudah terjawabkan mengenai penelitian apa saja yang mungkin sekiranya nanti akan kita lakukan dalam masyarakat dan pengabdian kita sebagai fisioterapi. Nah, Bapak, mungkin ini sudah menjadi pertanyaan terakhir dari Iya. saya. Semoga sobat-sobat fisioterapi di rumah dapat terinspirasi dan dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Baik Bapak, kalau begitu terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. kesempatannya pada podcast kali ini. Iya. Kalau begitu, saya akan menutup podcast kali ini, tetapi sebelum itu kita melakukan salam fisioterapi terlebih dahulu di rumah. Mungkin sahabat-sahabat fisioterapi di rumah bisa membantu saya untuk melakukan salam fisioterapi. Jadi, jika saya mengatakan salam fisioterapi, sahabat di rumah mengatakan setangguh tulang, sekuat otot, secerdas saraf. Bisa kita mulai Pak, Iya. sama-sama? Iya. Salam fisioterapi, setangguh tulang, sekuat otot, secerdas saraf. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.